Arrancar, arrancar, arrancar. Espada. 面白い実に完璧な生命か。世界には完璧などというものは存在しないのだよ。だがね、完璧に何の意味がある？何もない。何一つだ。私は完璧を嫌悪する。お姉ちゃんが来た。Sang ilmuwan gila Mayuri Kurotshuchi. Dia adalah seorang kapten divisi 12 sekaligus ketua Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami di Gotei 13. Sikapnya yang egois, keras kepala dan begitu acuh pada nilai-nilai kemanusiaan membuatnya dikenal sebagai sosok ilmuwan gila yang sangat terobsesi pada penelitian, baik itu perkembangan maupun segala macam hal yang terkait kemajuan teknologi. Di setiap penelitiannya, tak jarang Mayuri seringkali menjadikan seseorang ataupun mayat sebagai sampel dari uji coba eksperimen. Dia tak akan segan untuk membedah dan membongkarnya demi bisa mendapatkan suatu penemuan baru. Kemudian berbicara mengenai kemampuan bertarung Mayuri, tentu hal itu tak lepas dari berbagai alat teknologi yang telah dia ciptakan, seperti serum obat atau racun yang mampu melumpuhkan lawan-lawannya, pakaian serta alat yang bisa digunakan untuk pertahanan, berbagai senjata yang dia buat untuk mengcounter dan menyerang lawan, dan juga berbagai modifikasi senjata termasuk shikai maupun bankai. Sebagai seorang kapten divisi 12, Mayuri memiliki zanpakuto bernama Ashisogi Jizo. Ketika shikainya dilepaskan, pedangnya akan berubah menjadi sebuah trisula berwarna emas, yang mana senjata ini bekerja seperti racun gigitan laba-laba. Ketika lawan ditebas olehnya, maka tubuh yang terkena tebasan akan mengalami kelumpuhan secara seketika. Kemudian untuk bankainya sendiri, Mayuri memiliki bangkai bernama Konjiki Ashisogi Jizo, di mana saat dilepaskan akan muncul makhluk raksasa berkepala bayi yang memiliki tubuh berbentuk ulat. Makhluk besar ini memiliki kemampuan untuk dapat menyebarkan racun mematikan di udara pada radius 200 meter. Belum lagi bangkai modifikasinya bernama Konjiki Ashisogi Jizo Matai Fukin Shotai. Bangkai ini akan melahirkan seorang balita raksasa. Dia memiliki kemampuan untuk dapat melahirkan kembali Ashisogi Jizo lain yang bisa diatur berdasarkan keinginan Mayuri. Oleh karenanya, lewat kecerdikan dan pemikirannya yang sangat kritis pada setiap tindakan, baik itu terkait penelitian maupun perhitungan matang dalam berbagai pertarungan, tidak heran jika nama Mayuri masuk ke dalam salah satu kapten yang sangat berpengaruh bagi Soul Society. Sekitar 110 tahun yang lalu, awalnya Mayuri adalah seorang tahanan yang berada di Nesma Gods. Belum terungkap tentang bagaimana Mayuri bisa dijebloskan ke dalam penjara, namun yang jelas saat itu Mayuri telah dicap sebagai orang yang berbahaya bagi Soul Society. Hingga pada suatu waktu, Mayuri yang tengah dipasung di sebuah penjara kecil didatangi oleh Urahara yang kala itu masih menjabat sebagai kapten divisi 12. Bersama Hiyori, di sana Urahara yang mengetahui bahwa Mayuri adalah orang jenius yang handal dalam bidang penelitian, kemudian menawarinya untuk menjadi wakil presiden Biro Penelitian Teknologi yang akan dia bentuk. Mendengar tawaran tersebut, awalnya Mayuri sempat ragu karena dirinya memang tidak mau dimanfaatkan begitu saja oleh orang seperti Urahara. Terlebih dirinya juga tidak suka jika harus berada di bawah perintah seseorang. Namun setelah Urahara menggodanya dengan mengatakan bahwa Mayuri bisa bebas dari penjara dan akan mewarisi segalanya jika Urahara mati, seketika dengan senyumannya yang menyeringai, Mayuri langsung menerima tawaran tersebut. Setelah terbebas dari dalam penjara,
Mayuri kini telah resmi menjadi kaki tangan Urahara di Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Dia pun mendapat jabatan sebagai bangku ketiga di Divisi 12. Selama menjalankan tugasnya sebagai seorang ilmuwan, Mayuri banyak sekali membantu Urahara dalam mengembangkan berbagai teknologi seperti Gigai yang telah Urahara ciptakan. Di sana, baik Mayuri maupun Urahara, keduanya sama-sama membangun citra Divisi 12 sebagai divisi yang mengedepankan pada perkembangan dan kemajuan teknologi Soul Society. Tak jarang, di setiap penelitiannya, Mayuri kerap kali terlibat percekcokan dengan Hiyori yang memang memiliki sifat keras kepala. Menurutnya, ketika berada di ruang penelitian, meski hanya sebatas bangku ketiga Divisi 12, tapi di sini, sebagai seorang wakil kapten, Mayuri adalah orang yang paling berkuasa bila dibandingkan dengan Hiyori. Hal itu dibuktikan pada Akon yang kala itu masih kecil, sangat patuh dan taat pada segala perintah Mayuri. Di satu kesempatan, di samping membantu Urahara dalam mengembangkan berbagai teknologi, Mayuri juga sempat mempelajari dan mengasah minatnya pada sejarah yang menyinggung lengan Raja Roh. Lewat buku bacaannya, dia mengetahui bahwa lengan kanan Raja Roh berfungsi untuk menghentikan sesuatu, sementara lengan kirinya berfungsi untuk memajukan sesuatu. Mengetahui hal itu, lantas membuat pandangan Mayuri seakan relevan dengan dirinya yang seorang peneliti. Baginya, sebagai seorang ilmuwan, dia juga harus menentukan kapan harus berhenti dan kapan harus mengembangkan serta memajukan teknologi. Berdasarkan hal itulah, selama menjalankan tugas, Mayuri tak henti-hentinya terus melakukan uji coba dan berbagai eksperimen. Dia akan selalu memilih dan memilah mana yang bisa dan harus dia kembangkan. Demi bisa memuaskan hasratnya untuk mencapai suatu penemuan, Mayuri terus fokus dan tak peduli pada masalah apapun, entah dia harus merugikan atau mengorbankan nyawa orang lain sekalipun. Karena baginya sendiri, menciptakan penemuan baru adalah suatu kebahagiaan yang akan menunjukkan eksistensinya sebagai seorang ilmuwan. Hingga 9 tahun kemudian, setelah insiden holofikasi yang membuat Urahara dan Hiyori diusir oleh Soul Society, Mayuri kemudian maju menggantikan Urahara sebagai Kapten Divisi 12 sekaligus Presiden Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Pada waktu ini, sebagai orang yang paling berkuasa di Divisi 12, Mayuri lalu mulai mengembangkan suatu proyek bernama Nemuri, yang mana proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kehidupan baru lewat kombinasi teknologi Gigai dan Gikon. Alhasil, dari berbagai uji coba yang Mayuri lakukan, terciptalah satu kehidupan baru yang diimplementasikan pada sosok Nemu, di mana ini merupakan satu mahakarya luar biasa yang membuat Mayuri begitu bahagia. Bahkan dirinya sendiri mengklaim tidak akan ada orang lain yang bisa menciptakan sosok seperti Nemu yang telah dia anggap sebagai putrinya. Seiring waktu berjalan, meski telah mendapatkan satu kepuasan yang tak ternilai dengan terciptanya Nemu, hal itu tak lantas membuat Mayuri berhenti untuk terus menciptakan penemuan-penemuan baru lainnya. Seringkali dia selalu menunggu suatu temuan para kapten yang sedang bertugas, salah satunya seperti Isshin Shiba yang dinilainya ceroboh karena tidak membawa mayat Hollow White yang telah dikalahkan. Di samping itu, Mayuri juga pernah meneliti salah satu mayat Quincy. Dia adalah kakek Uryu Ishida bernama Soken Ishida. Dikarenakan Mayuri tidak mendapati suatu penemuan yang dirasa penting, dengan prinsip ilmuwan yang dia pegang teguh, Mayuri pun memutuskan untuk menghentikan penelitiannya pada bangsa Quincy. Selama menjabat sebagai Kapten Divisi 12, di samping kesibukannya sebagai ketua dari para peneliti, Mayuri juga sering dihadapkan pada sebuah pertarungan. Salah satunya yang terjadi di Soul Society ketika Ichigo dan kawan-kawan menerobos masuk Seirete. Saat itu, berdasarkan perintah pihak Gotei 13, Mayuri yang tidak begitu peduli pada permasalahan ini, kemudian dipertemukan dengan Uryu Ishida setelah mengorbankan para Shinigami rendah lewat bom ciptaannya. Dalam pertarungannya melawan Ishida, dengan mengorbankan Nemu, Mayuri langsung memperlihatkan teknik khusus dari Zanpakutonya.
di mana Zanpakuto bernama Ashisogi Jizo ini mampu memberikan efek racun yang sangat mematikan. Saking mematikannya, satu tebasan saja sudah bisa membuat Ishida lumpuh dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di saat Mayuri mengungkapkan bahwa dirinya telah meneliti mayat kakek Ishida, seketika Ishida meluapkan kekesalannya dengan menggunakan teknik terakhir bernama Quincy Lead Steel, yang mana teknik ini secara drastis meningkatkan kekuatan Ishida untuk dapat menyerap banyak sekali reishi di sekitar. Melihat hal itu, seolah tak ingin dikalahkan, Mayuri yang sempat terkejut dengan fenomena langka Quincy ini langsung melepaskan bangkainya bernama Konjiki Ashisogi Jizo. Namun sayang, di ujung pertarungan, kekuatan panah yang dilancarkan oleh Ishida ternyata jauh lebih kuat daripada serangan bangkai Mayuri. Bahkan efek dari lesatan panahnya yang begitu dahsyat ini mampu membuat tubuh Mayuri hancur dan berlubang. Merasa dirinya tidak punya persiapan matang untuk melanjutkan pertarungan, dengan cara menusukkan pedang ke lehernya, Mayuri seketika berubah menjadi lendir hijau dan kabur melewati sela-sela di balik tembok. Baginya, kartu as hanya boleh digunakan jika persiapan dan pertimbangan sudah matang. Selang beberapa hari setelah dirinya kembali ke wujud Shinigami, Mayuri yang mengetahui kabar tentang pengkhianatan Aizen saat itu memberikan responnya pada Nemu bahwa dirinya tidak tertarik. Dan karena ketidaktertarikannya ini, di pertempuran antara Gote 13 melawan para Espada, Mayuri hanya diperintahkan untuk pergi ke Heikomundo guna membantu para Shinigami yang tengah bertarung. Di sana, Mayuri langsung dihadapkan pada salah seorang Espada nomor 8 yaitu Zayel Aporo, yang mana kala itu Zayel telah membuat Abarai Renji dan Uryu Ishida kewalahan. Dalam pertarungannya melawan Zayel, sebagai sesama ilmuwan, Mayuri kerap kali berhasil mengkonter berbagai trik dan teknik milik Zayel. Dari mulai boneka voodoo yang sudah tidak mempan lagi pada tubuh Mayuri, kekebalan racun milik Zayel yang sudah tidak berfungsi di hadapan bangkai Ashisogi Jizo, menetralkan kembali Konjiki Ashisogi Jizo yang diambil alih oleh Zayel, sampai berhasil mengkonter balik teknik pamungkas milik Zayel bernama Gabriel, yang mana hal ini dilakukan dengan cara menanamkan obat temuan barunya bernama obat manusia super pada tubuh Nemu, sehingga ketika Zayel berada di tubuh Nemu saat menggunakan teknik Gabriel, maka secara otomatis dia akan mendapatkan efek samping dari obat itu. Efek yang akan diterima adalah membuatnya berada di ambang waktu yang terasa begitu sangat lama. Dikatakan 1 detik akan terasa seperti 100 tahun. Dan dengan obat temuan barunya inilah, Mayuri pun berhasil membunuh Zayel Aporo dengan menusukkan pedangnya ke arah jantung Zayel secara perlahan. Selama Zayel merasakan kesakitan yang sangat lama menjelang kematiannya, saat itu Mayuri melayangkan sebuah ungkapan atas kekecewaannya pada Zayel yang mengaku sebagai makhluk yang sempurna. Menurutnya, sebagai seorang ilmuwan, seharusnya Zayel sadar bahwa memperoleh suatu kesempurnaan hanya akan membawa pada jalan yang buntu. Tak ada lagi ruang untuk berimajinasi, bereksperimen, apalagi mendapatkan pengetahuan serta kemampuan baru. Baginya, tugas sebagai seorang ilmuwan adalah untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Dia harus senang ketika menemukan hal-hal yang baru dan bukan malah berambisi untuk memperoleh kesempurnaan. Setelah mengatakan sebuah pernyataan yang mengungkap jati dirinya, bersama Nemu yang telah dia sembuhkan, Mayuri kemudian pergi ke tempat pertarungan tersisa melawan Yami Largo. Di sana, seolah tidak ingin kalah dari saingan lamanya yaitu Urahara, Mayuri yang mengetahui bahwa Ichigo akan pergi ke kota Karakura, dia lalu menawarkan sebuah bantuan untuk bisa membuat gerbang Garganta. Dan lewat gerbang Garganta yang baru saja dia teliti ini, Mayuri pun berhasil mengirimkan Ichigo beserta Unohana pergi menuju kota Karakura. Seiring pertempuran berjalan, selepas Aizen berhasil dikalahkan, saat itu Mayuri yang masih di Heikomundo memutuskan untuk melakukan penelitian di sana. Beberapa mayat Arrancar yang tergeletak berhasil dia temukan dan dia bawa untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Selain itu, dengan adanya gerbang Garganta yang bisa dia buat ini,
Sejak saat itu, Mayuri mulai melakukan penelitian rutin di Hoikomundo demi bisa mengembangkan dan menemukan penemuan baru lainnya. Berawal dari banyaknya laporan terkait musnahnya para Hollow di berbagai wilayah Hoikomundo, Mayuri menyadari bahwa saat ini telah muncul suatu kelompok yang memang sangat membenci ras Hollow, di mana kelompok yang mengatasnamakan Vandenrae ini tidak lain dan tidak bukan adalah bangsa Quincy. Oleh karenanya, setelah kelompok Vandenrae mendeklarasikan perang pada Soul Society, semua pasukan Gotei 13 lalu diperintahkan Yamamoto untuk bersiap menghadapi pertempuran. Demi bisa memperbaiki keseimbangan dunia akibat banyaknya Hollow yang musnah, kala itu Mayuri tanpa seizin komandan memerintahkan pasukan divisi 12 untuk membunuh 28.000 warga Rukongai. Seolah tak ingin disalahkan atas adanya keributan mengenai hilangnya warga Rukongai, di depan sang komandan langsung Mayuri mengatakan bahwa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini adalah Komandan Yamamoto sendiri. Karena 1000 tahun yang lalu, komandan telah gagal membunuh pemimpin dari kelompok Quincy. Hingga seiring waktu berjalan, invasi pertama pun terjadi di Soul Society. Para Shinigami mulai dihadapkan pada beberapa orang Stand Leader yang memiliki kekuatan jauh di atas rata-rata. Bahkan mereka juga berhasil mengambil bangkai para kapten lewat sebuah medali Quincy yang mereka miliki. Di sini, Mayuri yang belum selesai meneliti kemampuan para Quincy tentu sangat menyayangkan kecerobohan para kapten idiot yang malah mengaktifkan bangkai seenaknya. Dan atas kejadian ini, pertempuran pertama pun berakhir dengan banyaknya korban berjatuhan di pihak Gotei 13, termasuk salah satunya kematian dari sang komandan Genryusai Yamamoto. Selama evakuasi yang dilakukan oleh para Shinigami, Mayuri kemudian mencoba memperbaiki tubuh Kira yang berlubang. Di sana Mayuri menempatkan beberapa tongkat tebal untuk bisa menopang tubuh Kira agar tetap hidup. Selain itu, di saat para Shinigami berlatih demi mempersiapkan peperangan kedua, Mayuri bersama Nemu melakukan penelitian dan berbagai eksperimen guna menghadapi pertempuran yang akan datang. Hingga pada akhirnya, di peperangan kedua, hasil dari penelitiannya ini Mayuri perlihatkan ketika melawan salah seorang Stand Leader bernama Giselle Gewell, yang mana Stand Leader satu ini memiliki kemampuan untuk dapat mengubah seseorang menjadi zombie yang bisa dia kendalikan. Dengan menunjukkan berbagai penemuan baru yang telah Mayuri ciptakan, dengan mudahnya Mayuri berhasil mengcounter balik setiap zombie milik Giselle. Dari mulai menghadirkan mayat para Arrancar untuk melawan para Shinigami yang telah dijadikan zombie, menyuntikkan serum obat pada zombie Hitsugaya yang membuatnya berada di dalam perputaran waktu, sampai berhasil mengambil alih penuh kesadaran para kapten yang menjadi zombie lewat kombinasi obatnya dengan Ashi Sogijizo. Dan karena hal inilah, Mayuri akhirnya berhasil mengalahkan Giselle dengan mengandalkan Kapten Rojoro yang telah dia kendalikan. Selepas pertarungannya melawan Giselle, Mayuri kemudian terlibat pertarungan melawan Pernida Parnkas, salah seorang Shushtaffel yang mewarisi lengan kiri Raja Roh. Dalam pertarungannya ini, awalnya Mayuri sempat direpotkan dengan kekuatan Pernida yang bisa mengendalikan saraf. Terlebih sebagai tangan kiri Raja Roh yang memiliki fungsi kemajuan, membuat Pernida pun sangat sulit dikalahkan karena dia terus berkembang dan berevolusi. Namun meski begitu, dengan berbagai obat serta hasil temuannya, Mayuri bisa bertahan bahkan sampai mampu memojokkan Pernida lewat bangkai yang telah dia modifikasi. Hingga pada akhirnya, bersama wakil kaptennya yaitu Nemu, Mayuri berhasil mengalahkan Pernida setelah Pernida memakan habis sisa-sisa tubuh Nemu. Yang mana rupanya di dalam tubuh Nemu, Mayuri telah memodifikasi sel regenerasinya menjadi sel yang bisa membelah diri dengan kecepatan luar biasa. Akibatnya, Pernida yang telah memakan sisa-sisa tubuh Nemu tidak bisa menampung regenerasi berlebihan hingga menyebabkan sebuah ledakan dahsyat. Saking dahsyatnya, Mayuri sendiri tidak menyadari kalau kakinya juga ikut terkena dampak sampai membuatnya ambruk jatuh ke bawah.
Sambil membawa otak Nemu, kini Mayuri mulai sedikit menyadari bahwa mahakarya ciptaannya bernama Nemu ini telah berevolusi menjadi jiwa yang bisa berkembang dengan sendirinya. Kemudian seiring waktu berjalan, setelah berakhirnya peperangan melawan bangsa Quincy, Mayuri yang sudah kembali bugar kemudian ikut melakukan evakuasi pada Soul Society. Dia banyak sekali mengobati dan memperbaiki Shinigami yang tumbang dalam pertempuran. Salah satunya Kapten Kensei dan Rojiro yang kini sudah kembali normal. Di samping itu, Mayuri juga berhasil menangkap dan membawa para Quincy yang tersisa ke dalam ruang laboratoriumnya, seperti Candice, Meninas, dan juga Najakub. Yang mana hal ini pun membuat Mayuri memiliki tambahan koleksi percobaan dari mulai ras Hollow, Shinigami maupun Quincy. Tinggal satu ras lagi, yaitu ras pengguna kekuatan Fullbring. Oleh karenanya, selang beberapa bulan setelah Soul Society dievakuasi, Mayuri kemudian memerintahkan para Quincy dan Hollow yang dia kendalikan untuk menangkap Kugo Ginjo dan kawan-kawan. Namun upayanya tersebut tidaklah membuahkan hasil karena Mayuri malah ikut terlibat ke dalam permasalahan yang dilakukan oleh Tokinada Tsunayashiro, di mana orang ini adalah seorang pemimpin dari keluarga bangsawan agung yang begitu dibenci Mayuri. Hal itu dikarenakan keluarga bangsawan satu ini merupakan satu dari 5 bangsawan agung yang bertugas untuk menjaga sejarah Soul Society. Dan dengan memanfaatkan departemen visual yang mereka kendalikan, keluarga Tsunayashiro mampu menyembunyikan kebenaran masa lalu dengan cara menjaga arus informasi yang tersebar. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh keluarga Tsunayashiro ini tentunya menjadi musuh besar bagi seorang ilmuwan ataupun sejarawan yang ingin mengungkap suatu fakta kebenaran. Apalagi mengingat beberapa kejadian telah banyak studi tentang monumen bersejarah yang izinnya malah dipersulit. Ditambah publikasi dokumen-dokumen pun sampai harus disensor sedemikian ketat. Dan karena hal inilah Mayuri begitu sangat membenci keluarga bangsawan ini. Karena menurutnya tindakannya seolah membungkam orang-orang untuk bisa mengemukakan fakta yang sebenarnya. Hingga 10 tahun kemudian, selepas berakhirnya permasalahan dengan Tokinada Tsunayashiro, kini Mayuri dapat dengan bebas untuk melakukan perkembangan dan permajuan berbagai teknologi di Soul Society. Lewat penelitiannya yang dibarengi oleh penemuan-penemuan Urahara, saat ini Soul Society telah menjadi tempat yang jauh lebih modern. Dari mulai adanya smartphone yang bisa melakukan video call, ditayangkannya acara TV di dunia manusia ke Soul Society, dan juga ada aplikasi lain yang bisa diakses oleh penduduk Soul Society. Walau pandangannya terhadap kaum bangsawan tak pernah berubah, sebagai ketua dari Institut Penelitian, Mayuri terus melakukan perbaikan dan memodifikasi berbagai teknologi yang telah diciptakan, seperti salah satunya mengembangkan alat komunikasi berupa hologram. Seakan tak ingin kalah dari Urahara, Mayuri telah membuat hologram ini jauh lebih efisien dan akan tampak terlihat seperti nyata. Itulah sepenggal kisah perjalanan dari sang ilmuwan gila Mayuri Kuratsuchi. Loyalitas dan ambisinya pada hal-hal berbau saintis membuatnya menjadi sosok kapten yang dikatakan bisa memajukan dunia ke era yang lebih modern dan lebih baik. Meski sosoknya dinilai acuh, kejam, dan selalu mementingkan kesenangan pribadi, tapi di sisi lain, Mayuri juga bisa menunjukkan sisi kepeduliannya pada hal-hal yang dinamakan kedamaian. Dia tak pernah memiliki ambisi untuk menjadi sempurna dan hanya fokus pada penelitian yang akan membuat orang-orang kagum padanya. Mengesampingkan suatu kesempurnaan yang sangat dia benci, Mayuri lebih memilih untuk menjadi seorang peneliti yang bisa menciptakan hal-hal yang baru. Karena dirinya berkeyakinan bahwa arti seni dari seorang ilmuwan sejati adalah mengisi sebuah kanvas kosong oleh sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Aku benci kesempurnaan. Jika ada sesuatu yang sempurna, maka itu adalah jalan buntu bagi seorang ilmuwan. Sang ilmuwan gila Mayuri Kuratsuchi.